Pemerintah Israel membuat pengumuman penting pada tanggal 20 Mei 2025. Mereka mengkonfirmasi keberhasilan pemulangan arsip resmi Eli Cohen dari Suriah. Seorang agen intelijen Israel yang hampir berhasil menduduki jabatan Wakil Menteri Pertahanan Suriah. Berita ini menggemparkan Israel dan dunia. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan operasi ini sebagai pencapaian bersejarah. Selama beberapa dekade, potongan-potongan sejarah penting ini dipegang oleh intelijen Suriah. Kembalinya arsip ini menandai kemenangan penting bagi intelijen Israel. Operasi ini membawa rasa penutup pada babak yang panjang dan menyakitkan. Banyak yang melihat ini sebagai pemenuhan janji yang khidmat. Eli Cohen bukan orang biasa. Dia adalah agen Mossad yang legendaris. Dia dirayakan di Israel sebagai salah satu mata-mata terhebat mereka. Di awal tahun 1960-an, Cohen memulai misi yang sangat berbahaya. Dia berhasil menyusup ke tingkat tertinggi pemerintahan Suriah. Dia beroperasi dengan nama samaran Kamel Amin Ta'abet, seorang pengusaha kaya Suriah yang kembali dari Argentina. Pekerjaannya memberi Israel informasi intelijen yang sangat berharga. Intelijen ini sangat penting selama periode permusuhan yang intens antara Israel dan negara-negara tetangganya. Keberanian dan keterampilannya luar biasa. Misi berani Cohen berlangsung selama 4 tahun. Dia menavigasi lanskap politik Damaskus yang berbahaya dengan sukses luar biasa. Dia menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh militer dan politik Suriah. Akses ini memungkinkannya untuk mengumpulkan informasi penting tentang rencana dan bentang militer Suriah. Detail yang dia kirimkan kembali ke Israel sangat penting. Mereka secara signifikan memengaruhi keputusan strategis Israel. Namun, rentetan keberhasilannya yang luar biasa akhirnya berakhir. Risiko konstan yang dihadapi akhirnya menyusulnya dengan cara yang dramatis. Kisahnya adalah kisah tentang keberanian dan pengorbanan tertinggi. Tragisnya, Eli Cohen ditemukan oleh kontra-intelijen Suriah pada Januari 1995. Dia kemudian ditangkap, diinterogasi, dan diadili militer dengan cepat. Terlepas dari permohonan gerasi internasional, dia dijatuhi hukuman mati. Pada 18 Mei 1995, Eli Cohen digantung di depan umum di lapangan Marjeh di Damaskus. Tanggal ini terukir dalam diingatan kolektif rakyat Israel. Jenazahnya tidak pernah dikembalikan ke Israel untuk dimakamkan, sumber penderitaan yang terus-menerus bagi keluarganya dan bangsa. Pemulihan arsipnya, 60 tahun kemudian, menawarkan jenis pengembalian yang berbeda, pengembalian kehidupan yang terdokumentasi dan momen-momen terakhirnya. Mengungkap rahasia di dalam arsip yang ditemukan. Arsip yang ditemukan sangat luas, berisi sekitar 2.500 item. Ini bukan hanya dokumen, mereka adalah potongan nyata dari kehidupan dan misi Eli Cohen. Koleksinya mencakup beragam kertas, foto, dan barang-barang pribadi. Selama beberapa dekade, barang-barang berharga ini disimpan di bawah keamanan ketat oleh Dinas Intelijen Suriah. Setiap item menceritakan sebagian dari kisah Cohen, dari persiapannya yang cermat, hingga hari-hari terakhirnya. Banyaknya materi menunjukkan catatan yang komprehensif disimpan oleh orang Suriah. Arsip ini mewakili harta karun intelijen yang signifikan yang sekarang berada di tangan Israel, menawarkan perspektif baru. Di antara barang-barang yang paling mengharukan adalah surat-surat tulisan tangan Cohen kepada keluarganya. Surat-surat ini memberikan gambaran sekilas tentang pikiran dan emosi seorang pria yang menjalani kehidupan ganda. Mereka mengungkapkan sisi manusia dari mata-mata legendaris itu, cintanya kepada istrinya Nadia dan anak-anaknya. Membaca kata-katanya, orang dapat merasakan tekanan luar biasa yang dialaminya. Komunikasi pribadi ini menjembatani kesenjangan 60 tahun. Mereka memungkinkan keluarganya dan dunia untuk terhubung dengannya pada tingkat yang sangat pribadi. Barang-barang semacam itu sangat berharga untuk memahami biaya pribadi dari kegiatan spionasenya. Arsip tersebut juga berisi dokumen resmi penting yang berkaitan dengan pekerjaannya yang menyamar dan penangkapannya. Salah satu item tersebut adalah paspor palsu yang dia gunakan dengan nama Kamel Amin Ta'abet. Dokumen ini adalah kuncinya untuk memasuki Suriah dan membangun cerita sampulnya yang rumit. Arsip lainnya adalah hukuman mati asli yang dikeluarkan oleh otoritas Suriah. Itu berdiri sebagai pengingat nyata tentang harga tertinggi yang dia bayar. Mungkin yang paling mengharukan adalah surat wasiat asli Cohen. Ini ditulis beberapa saat sebelum eksekusinya, pesan terakhir dari seorang pria yang menghadapi kematian dengan berani.
Barang-barang lain yang ditemukan menawarkan wawasan lebih lanjut tentang kehidupan operasional dan momen-momen terakhirnya. Koleksinya termasuk kunci apartemennya di Damaskus, tautan nyata ke tempat dia tinggal dan bekerja secara rahasia. Ada juga catatan tulisan tangan yang merinci tugasnya dari Mossad. Catatan ini menjelaskan intelijen spesifik yang ditugaskan untuk dikumpulkannya. Lebih lanjut, arsip tersebut berisi surat penting. Surat ini memberi Rabbi Nissim Andabo, kepala Rabbi Damaskus pada saat itu, izin untuk bersama Cohen di saat-saat terakhirnya, memberikan kenyamanan spiritual sebelum eksekusinya. Tangan senyap, misi pemulangan Mossad yang berani. Keberhasilan pemulangan arsip Eli Cohen adalah hasil dari operasi Mossad yang kompleks dan rahasia. Misi semacam itu adalah ciri khas Badan Intelijen Israel, yang dikenal karena usahanya yang berani dan seringkali rahasia. Detail tentang bagaimana barang-barang ini diambil dari Suriah, sebagian besar masih dirahasiakan. Namun, dipahami bahwa operasi itu direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat selama periode yang signifikan. Tekad Mossad untuk memulihkan barang-barang ini, 60 tahun setelah kematian Cohen, menggarisbawahi komitmen lama mereka. Operasi ini menambah babak lain dalam sejarah badan tersebut, yang penuh dengan tindakan berani. Laporan menunjukkan bahwa Mossad melakukan operasi sensitif ini, bekerja sama dengan badan intelijen asing. Identitas negara atau badan mitra ini belum diungkapkan, yang merupakan tipikal untuk kegiatan rahasia semacam itu. Kolaborasi ini menyoroti jaringan rumit hubungan intelijen internasional. Ini juga menunjukkan kompleksitas dan potensi risiko yang terlibat dalam mengekstraksi materi berharga tersebut dari negara yang bermusuhan seperti Suriah. Keberhasilan misi tersebut menunjukkan keterampilan dan jangkauan Mossad dan mitranya. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah beberapa dekade, tujuan intelijen masih dapat dicapai melalui perencanaan dan kerjasama yang cermat. Selama beberapa dekade, arsip ini disimpan di bawah keamanan ketat oleh intelijen Suriah. Suriah tidak diragukan lagi menyadari nilai sejarah dan simbolis yang sangat besar dari barang-barang ini. Memulihkannya dari wilayah Suriah akan menjadi tugas yang sangat menantang. Kemungkinan melibatkan pengumpulan intelijen yang canggih, operasi rahasia di lapangan, dan pengaturan logistik yang rumit. Keberhasilan operasi ini bukan hanya kemenangan simbolis, tetapi juga demonstrasi kemampuan Mossad untuk menembus dan beroperasi secara efektif, bahkan di lingkungan yang sangat terlindungi. Ini merupakan pencapaian intelijen yang signifikan bagi Israel. Operasi ini adalah ilustrasi yang kuat dari etos abadi Mossad untuk tidak pernah melupakan agennya dan berusaha keras untuk menghormati ingatan dan pengorbanan mereka. Sementara jenazah Eli Cohen tidak dapat dibawa pulang, kembalinya barang-barang pribadi dan dokumen resminya berfungsi sebagai tindakan peringatan yang mendalam. Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada operator Mossad saat ini dan di masa depan tentang loyalitas badan yang tak tergoyahkan. Komitmen untuk membawa penutupan bagi keluarga agen yang gugur adalah prinsip inti organisasi. Misi ini memperkuat prinsip yang mendarah daging itu agar dapat dilihat oleh semua orang Israel. Gema sejarah, dampak dan peringatan. Barang-barang yang baru ditemukan secara resmi diserahkan kepada janda Eli Cohen, Nadia Cohen, dan anak-anak mereka. Penyerahan ini berlangsung dalam upacara yang sangat emosional. Acara tersebut waktunya bertepatan dengan peringatan 60 tahun eksekusi Cohen, menambah kesedihannya. Bagi Nadia Cohen, yang telah berkampanye tanpa lelah selama beberapa dekade untuk membawa pulang jenazah suaminya, momen ini menawarkan sedikit penghiburan. Memegang surat tulisan tangan dan barang-barang pribadinya memberikan hubungan nyata dengan suami dan ayah yang mereka hilangkan. Ini adalah reuni yang pahit dengan ingatannya, difasilitasi oleh bangsa yang dilayaninya. Pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memuji operasi itu sebagai keberhasilan bersejarah. Kantor Perdana Menteri mencatat bahwa barang-barang ini telah dijaga dengan hati-hati oleh intelijen Suriah selama beberapa dekade. David Barnea, Direktur Mossad saat ini, tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam mengawasi tugas kompleks ini. Pengumuman tersebut memicu gelombang kebanggaan nasional dan refleksi di seluruh Israel. Kisah Eli Cohen adalah landasan identitas dan kepahlawanan Israel. Pemulihan arsipnya memperkuat statusnya sebagai ikon nasional dan menyoroti kemampuan Mossad. Bagi keluarga Cohen,
Kembalinya arsip ini membawa makna pribadi yang luar biasa. Meskipun tidak dapat menggantikan pria yang mereka cintai, ini menawarkan kesempatan unik untuk terhubung dengan pikiran dan pengalamannya. Surat-suratnya, surat wasiatnya dan bahkan kunci apartemennya adalah pengingat yang kuat akan hidupnya. Barang-barang ini akan membantu melestarikan ingatannya untuk generasi mendatang dari keluarga Cohen. Mereka memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pria di balik legenda tersebut. Arsip memungkinkan keturunannya untuk memahami pengorbanannya pada tingkat yang lebih pribadi dan mendalam, di luar narasi publik. Pemulangan arsip Eli Cohen memiliki implikasi sejarah dan intelijen yang signifikan. Dokumen dan arsip ini akan memberikan wawasan baru yang tak ternilai bagi sejarawan dan analis intelijen. Mereka dapat menjelaskan lebih lanjut tentang operasinya, iklim politik di Suriah pada saat itu, dan keefektifan metode intelijen Israel. Kisah Eli Cohen telah diabadikan dalam buku dan film, termasuk miniseri Netflix populer The Spy. Kisah Eli Cohen ini dengan jelas menunjukkan bahwa keberadaan mata-mata tidaklah terbatas pada wilayah tertentu atau negara tertentu saja, melainkan bisa ada di mana saja, bahkan mungkin saja berada di sekitar kita, tanpa kita sadari. Mereka bisa tampil sebagai orang biasa, bergaul layaknya teman, tetangga, rekan kerja, atau bahkan sosok yang kita percaya. Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas intelijen dan penyamaran dapat terjadi di segala lini kehidupan, baik dalam urusan politik, militer, ekonomi, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Kisah Eli Cohen menjadi pengingat bahwa di balik wajah yang ramah dan kehadiran yang tampak tulus, bisa saja tersembunyi misi yang sangat rahasia dan penuh risiko.